Salam Sapian, kita sekarang sudah sampai di Kerkhof. Kerkhof yang terletak di paling utara Jalan Kartini, Muntilan. Kerkhof adalah sebuah pemakaman dan disinilah Romo van Lith itu dimakamkan. Kerkhof terletak di sebelah kiri dari Bruderan FIC, atau tepatnya berseberangan pula dengan SMA Pangudiluhur van Lith. Disinilah para romo, para kardinal juga yang terlibat dalam pengembangan misi di Indonesia dimakamkan. Pada tanggal 23 September 2016, Romo van Lith memperoleh penghargaan Satya Lencana dari Presiden Joko Widodo, Presiden Indonesia. Mengapa? Memiliki nama lengkap Franciscus Georgius Josephus van Lith SC, akrab disebut Romo van Lith. Beliau dilahirkan pada tanggal 17 Mei 1863 di Dusun Oorschot, Barbad, Belanda. Beliaulah yang mengawali misi Katolik secara intensif dimulai di Muntilan, Jawa Tengah pada tahun 1896. Sebagai seorang misionaris, dia tidak hanya mewartakan konsepsi teologi Katolik. Sebagai guru, dia tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, melainkan atas dasar kecintaannya yang mendalam pada murid-murid pribuminya, bahkan juga turut menyemai keindonesiaan sebagai embrio nasionalisme. Di sini pula dimakamkan Romo Sanjoyo. Romo Sanjoyo PR. Sejarah kekaryaan misi gereja di Muntilan juga tidak lepas dari Romo Sanjoyo yang meninggal karena terbunuh. Karena kepatuhan dan ketaatannya pada Tuhan yang oleh Keuskupan Agung Semarang kemudian diangkat sebagai figur orang suci, martir, dan devosi bagi umat Katolik. Tempat ziarah ini juga tidak pernah sepi dari para pengunjung. Sempatkan untuk bisa mampir ke makam Romo Sanjoyo dan juga makam Romo van Lith. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju Museum Misi. Museum Misi terletak beberapa meter saja dari ujung utara Jalan Kartini. Museum Misi juga terletak dalam satu komplek dengan Gereja Katolik Gereja Antonius, dan juga terletak satu komplek dengan SMP Canisius Muntilan. Di tempat yang sangat teduh dan membahagiakan, menyenangkan ini, kita melihat patung Van Lith juga diabadikan di tengah kolam ya. Kita bisa melihat patung Van Lith ada di sini di tengah taman yang sangat asri. Sekarang kita memasuki areal museum. Di sini kita juga melihat patung dari Romo van Lith dan juga beberapa penjelasan dan benda-benda yang berkaitan erat dengan Romo van Lith semasa hidupnya. Nah, disinilah kita melihat satu peninggalan Romo Prentaler dalam bentuk lonceng. Lonceng dari Romo Prentaler ini ada di beberapa tempat di perbukitan Menoreh yang mulai dipasang pada awal Juli 1930. Romo Prentaler memasang 8 lonceng yang digantungkan di bambu betung yang sebenarnya tidak cukup kuat untuk menopang lonceng yang seberat itu. Maka sekarang jejak keberadaan lonceng pun tidak banyak ditemukan. Gema lonceng di perbukitan Menoreh itu luar biasa, bisa menggemakan iman dalam hati umat Boro. Iman Katolik mereka semakin subur ketika lonceng berbunyi pukul 6, 12, 3, dan 6 sore. Saat itulah para umat Katolik di tempat itu diajak berada dalam kekudusan doa. Banyak hal yang bisa kita lihat, kita pelajari di museum ini. Dan inilah perjalanan kita yang mengawali titik pembelajaran kita pada kedua orang hebat ini.
Kita sampai di Gereja Perumasan. Gereja Perumasan yang terletak di daerah Desa Banjarroya, Kecamatan Kalibawang, Kulon Progo, Dusun Semagung. Gereja Santa Perawan Maria Lourdes, orang biasa menyebutnya Desa Gereja Perumasan, adalah gereja Katolik tertua yang berada di Perumasan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta ini. Gereja tersebut diresmikan pada tanggal 18 Desember 1940 oleh Monsinyur Sugio Pranoto SY. Sejarah Gereja Perawan Maria Lourdes Perumasan atau disingkat Gereja Perumasan dirintis pertama kali oleh Romo J. Prenthaler, seorang imam Jesuit yang merintis karya misionaris di perbukitan Menoreh, Kulon Progo. Imam berdarah Austria yang mulai menjejakkan karyanya di Boro, Kalibawang pada tahun 1920. Proses pembangunan tersebut melibatkan seluruh umat Katolik di Perumasan, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Pemerintah Belanda memberikan bantuan berupa 5 patung serta sibori, monstrans, dan lain-lain. Tetapi karena kondisi Perang Dunia Kedua waktu itu mempersulit proses delivery, maka patung yang sampai pada pihak gereja hanya berjumlah 3, yaitu salib besar, patung Santo Yosef, dan patung Hati Kudus Yesus. Dari Perumasan menuju perjalanan selanjutnya dihubungkan dengan Jalan Salib Besar. Jalan Salib yang mulai dibangun pada tahun 1958. Perjalanan untuk merenungi kisah sengsara Yesus melalui jalan yang berliku dan mendaki sepanjang sekitar 1 kilometer. Ya, sampailah kita di pelataran menuju Gua Maria Sendang Sono. Sendang Sono berarti mata air, sementara Sono berarti pohon sono. Sendang itu terletak di bawah pohon sono. Sayangnya kita tidak lagi bisa melihat sendang dengan leluasa karena bilik sendang ini ditutup dengan kotak kaca. Airnya lantas dialirkan melalui keran-keran kecil yang biasa digunakan sebagai tempat membasuh muka atau diambil untuk dibawa pulang setelah didoakan ya di depan Gua Maria. Sebelum tahun 1904, sendang ini lebih dikenal dengan nama Sendang Semagung, berfungsi sebagai persinggahan para biku yang melakukan perjalanan dari Kecamatan Borobudur Magelang ke Kecamatan Boro Kulon Progo. Karena adanya mata air atau sering disebut dengan istilah sendang yang muncul di antara 2 pohon itu. Kesejukan dan kenyamanan tempat inilah yang dimanfaatkan untuk para pertapa atau sejumlah rohaniwan Buddha dalam rangka menyucikan dan menyepikan diri. Sejak tanggal 20 Mei 1904 atau sejak kehadiran Romo Franciscus Georgius Josephus van Lith SY, akrab disebut Romo van Lith, dan pembaptisan 173 warga Kalibawang menggunakan air sendang, maka tempat ini berubah fungsi sebagai tempat ziarah umat Katolik. Peristiwa ini pun diabadikan dalam sebuah relief yang terletak di samping Gua Maria. Pada tahun 1945, pemuda Katolik Indonesia berkesempatan berziarah ke Lourdes. Dari sana mereka membawa batu tempat penampakan Bunda Maria untuk ditanamkan di bawah kaki Bunda Maria sebagai relikwi, sehingga Sendang Sono disebut
Gua Maria Lourdes Sendangsono. Patung Bunda Maria yang beratnya mencapai 300 kg itu dikirimkan langsung dari Swiss. Dibawa dengan susah payah dari Bendo menuju Sendangsono dengan kondisi jalan yang masih berupa tanah liat dan diberkati pada tahun 1929. Kita pun bisa berkirim surat pada Tuhan dengan cara menuliskan permohonan dan curahan hati dalam secarik kertas, lantas memasukkannya ke dalam pot pembakaran di samping gua. Sendangsono memiliki arsitektur yang unik dan cantik, hasil karya Romo Mangunwijaya yang pada tahun 1991 mendapatkan penghargaan dari Ikatan Arsitektur Indonesia. Tempat ini juga mendapatkan penghargaan Aga Khan Award pada tahun 1992. Konsep pembangunan kompleks Sendangsono ini bernuansa Jawa, ramah lingkungan. Bahan bangunannya memanfaatkan hasil alam, paving block berbentuk segi 6 yang disusun di sepanjang sungai dan juga di pelataran, bisa dijadikan tempat duduk bagi para peziarah, bahkan bisa menjadi objek yang menarik untuk diabadikan. Sekarang kita menuju pelataran atas. Di sini terletak jalan salib yang terakhir yang terhubung dengan kompleks makam Barnabas Sarikromo. Di sebelah kiri ini ada kapel yang masih dipakai oleh para pengunjung dan juga masyarakat setempat. Kita coba masuk ke makam. Inilah dia makam dari Barnabas Sarikromo, sahabat dari Romo Vanlit, yang seorang katekis atau pengajar Katolik yang menjadi katekis pribumi pertama di Jawa dan juga di Indonesia. Dan kita berjalan lurus setelah keluar dari makam. Dari kejauhan kita melihat bangunan yang sangat unik. Inilah dia Kapel Para Rasul yang terkenal dengan keunikannya karena desain atapnya. Ada 3 piramida yang puncaknya terbagi menjadi 4 piramida yang berukuran lebih kecil, menandakan ke-12 rasul dalam kepercayaan Kristiani. Mari kita berjalan menuju ke pelataran bawah. Sesuai dengan kontur tanah bangunan ini menunjukkan undak-undakan yang sangat cantik. Di sebelah kiri kita melihat jalan salib yang pendek. Kalau tadi perjalanan dari Perumasan itu adalah jalan salib yang panjang, sedangkan ini yang pendek. Jika kita masih mempunyai waktu hanya sedikit saja, maka para pengunjung atau para peziarah biasanya akan menempuh jalan salib yang pendek yang ada di pelataran Gua Maria. Di sebelah kiri dari jalan salib ini terdapat bangunan-bangunan terbuat dari bambu dan kayu di atas sungai, di mana para pengunjung atau para peziarah bisa beristirahat. Nah, inilah juga yang tadi disebut sebagai sumber mata air di bawah pohon sono. Ada 2 pohon yang ada di pelataran depan gua dan salah satunya di bawahnya adalah mata air yang sekarang sudah ditutup dengan kaca sehingga para peziarah tidak perlu berebut mengambil air yang ada di sendang ini. Sendang ini pun konon punya nilai spiritualistik seiring dengan kepercayaan yang didasarkan pada suatu legenda bahwa tempat ini juga dihuni oleh Dewi Lantam Sari dan putra tunggalnya Den Bagusi Samijo.
Itu kepercayaan orang-orang setempat di masa dulu, dan kita sudah mengakuinya. Tempat ini memberikan aliran air yang konon memang bisa memberikan kesembuhan pada jiwa dan raga. Ya, kita sampai di tempat pemakaman Romo Brenthaler. Romo Brenthaler wafat pada tanggal 28 April 1946 di usianya yang ke-61. Beliau dimakamkan di tempat di mana beliau berkarya. Bahkan hingga kini, pemakaman Romo Brenthaler tetap menjadi tempat peziarahan umat paroki Santa Teresia Lissaboro. Bahkan berkat donasi dari umat, makam Romo Brenthaler disulap menjadi sebuah taman doa dengan nama Bunda Maria Pelindung Keluarga. Nuansa kekudusan yang diwariskan Romo Brent sampai sekarang masih terasa. Paroki Boro terkenal dengan jumlah umatnya yang terpanggil menjadi imam, suster, ataupun bruder. Di tiap lingkungan ada umat yang menjadi imam, suster, atau bruder. Luar biasa. Untuk menghidupi semangat Romo Brent, bahkan Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang memproduksi film yang berkisah mengenai Romo Brenthaler dengan judulnya Pedibus Apostolorum atau Tapak Kerasulan. Romo Brent, begitu para umat memanggilnya, juga melibatkan para suster Fransiskanes supaya berkarya dalam bidang pendidikan dalam bentuk sekolah, kesehatan dalam bentuk rumah sakit, maupun sosial karitatif atau panti asuhan. Kini kita berada dalam satu ruangan yang ada di susteran. Ya, bangunan ini adalah bangunan yang lama namun tetap terawat dengan baik. Nah, inilah dia karya dari para suster untuk membantu para umat yang sakit. Inilah rumah sakit, tidak besar sekali, tapi cukup bisa membantu para umat setempat untuk mengatasi masalah sakitnya. Setelah dari rumah sakit, kita akan lanjutkan perjalanan ke Bruderan FIC. Tidak jauh lokasinya, dan di sini kita melihat ada panti asuhan pula, khusus untuk putra, sedangkan panti asuhan untuk putri dikelola oleh para suster. Lokasi ini juga ada 3 bangunan yang penting, Bruderan FIC, kemudian tempat panti asuhan, dan satu lagi adalah pabrik tenun. Kita akan melongok dulu beberapa sudut yang unik dari Bruderan. Ya, kita sekarang sudah masuk di dalam sebuah ruangan. Ini adalah ruangan rekreasi yang berada di lantai 2, tepatnya di atas ruang makan di Bruderan FIC Boro. Di tempat rekreasi ini ada banyak buku untuk bisa dibaca-baca, dan ini ada kursi. Kursi rotan ini konon adalah tempat di mana Romo Brenthaler biasa menghabiskan waktunya untuk membaca-baca di samping jendela yang sangat lebar di mana udara masuk dengan leluasa. Dari sini pun bisa dilihat makam dari Romo Brenthaler yang berjarak kurang lebih 100 meter. Dan dari sini kita akan menuju kapel dari Bruderan. Ada yang unik dari kapel ini. Bukan karena ini mungil, tapi dari bentuk salibnya. Bentuk salib yang ada di altar dari kapel ini berbentuk huruf T. Bisa diperhatikan,
Jadi bentuk ini tidak sama dengan salib-salib yang ada di tempat lain. Dan ini kita menuju pelataran yang sangat luas. Ini adalah tempat di mana pabrik tenun yang merupakan ide dari gagasan dari Romo Pren dan dilanjutkan oleh para Bruder FIC dengan karya-karyanya yang sampai sekarang masih diakui hebat oleh para masyarakat dalam bentuk selimut, sarung, serbet, dan kain-kain dengan kualitas yang istimewa. Namun ada yang luar biasa. Mengapa? Karena alat-alat tenun di sini tidak menggunakan mesin, melainkan masih bersifat tradisional, menggunakan kayu, dan dalam mengoperasikannya pun membutuhkan tenaga yang kuat. Oleh karena itu, para pekerja yang ada di bagian tenun itu selalulah kaum pria. Terbuat dari kayu yang kualitasnya sangat bagus dari sejak berdirinya di tahun 1938. Bahkan tempat ini masih menjadi tempat kunjungan dari para muda untuk belajar tentang produksi kain terutama. Di sini kita bisa lihat alat-alat tenun yang masih terawat bagus dan masih bisa memproduksi banyak kain yang dibutuhkan oleh banyak orang. Bahkan perhotelan, restoran, rumah sakit pun menjadi pelanggan tetap dari produksi tenun woro ini. Tatkala jiwa larut dalam gelisah, terkadang tak ada satupun pundak yang bisa dijadikan tempat merebah. Lantas kemana kaki melangkah? Berjalan mencari tempat tetirah, sekaligus berziarah, mendekatkan diri kepada Sang Empunya Berkah. Virtual Tour Wisata Rohani kelas 7 SMP PL Dominico Savio Semarang. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini. Semoga memberikan inspirasi dalam peziarahan hidup selanjutnya.